Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaan Anda? Semoga saya berharap kepada mahasiswa saya dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjaga kondisi kesehatan Anda, ya, tetap makan dengan bergizi, sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan kita kali ini. Bagaimana Anda sudah siap? Ya, oke. Sebelumnya kita berdoa dulu. Baik, selesai. Bagaimana yang di depan situ? Atau yang di sana? Ya, silakan Anda santai ya. Tapi tetap mengikuti perkuliahan kita kali ini. Pada kesempatan yang lalu, saya telah membahas mengenai multimedia instruction design untuk tahapan atau fase development dan implementation. Jadi yang pekan lalu itu adalah dua fase sekaligus, yaitu multimedia development dan multimedia implementation. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dengan membahas fase selanjutnya, yaitu multimedia evaluation. Bagaimana tahapannya? Ya, mari kita saksikan slide yang berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi mungkin kalau Anda lihat diagram sebelah sini, ya, yang sebelah sini. Nah, Anda masih ingat kan, yang dari mulai fase analisis, ya, itu yang berisi need assessment, kemudian front end analysis, ya. Kemudian minggu lalu kita bahas maksud saya 2 minggu yang lalu kita bahas fase desain. Kemudian minggu yang lalu kita membahas mengenai development and implementation. Jadi minggu yang lalu itu kita gabungkan ada development dan implementation. Karena pada dasarnya itu suatu kesatuan. Nah, saat ini sekarang Anda bisa lihat lagi, ini kita masuk ke fase evaluasi. Ya. Fase evaluasi ini adalah sebuah rangkaian atau siklus dari bagaimana kita mendevelop atau merencanakan suatu multimedia untuk instruction design. Dalam fase evaluasi terdapat beberapa level, artinya tingkatan, ya. Jadi kita bisa menentukan di level berapa gitu kita telah mengimplementasikan multimedia instruction design ini, ya. Di level pertama adalah level reaction, di mana ini mengukur bagaimana respon dari peserta, participant respon. Konteks dalam kaitannya dengan aktivitas dalam bentuk impression, jadi bagaimana impresi mereka dan mengenai relevansi daripada aktivitas tersebut, ya. Aktivitas dalam artian aktivitas e-learning, ya, seperti itu, atau aktivitas pembelajaran dengan multimedia, ya, terhadap pemenuhan tugas-tugas dan jobnya dan pekerjaannya. Ya. Level kedua adalah dari sisi level di knowledge, pengetahuannya. Jadi bagaimana di sini mengukur peningkatan, ya, level daripada profil dari skill mereka, ya, materi-materi mereka, ya, yang mereka dapatkan dengan aktivitas tersebut. Maksudnya dengan melakukan pembelajaran berdasarkan atau berbasiskan multimedia. Ya. Kemudian level selanjutnya, level 3, yaitu proportion. Di sini mengukur perubahan dalam hal perilaku,
atau sikap dari hasil dia mengetahui atau mempunyai pengetahuan dan keterampilan ya dalam kaitan ini nanti aktivitasnya seperti apa yang ditransfer ke dalam pekerjaan-pekerjaan mereka dalam waktu tertentu. Jadi maksudnya begini ya, mengukur apakah ada perubahan perilaku, sikap setelah dia menggunakan pengetahuan dan keahliannya dan keterampilannya ya, sehingga ini bisa terimplementasi atau tertransfer ke dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, membantu pekerjaan-pekerjaan mereka. Yang keempat adalah level impact atau dampaknya. Di sini berarti mengukur dampaknya dalam bisnis, dalam kegiatan, dalam urusan, dalam berbagai macam bentuk ya. Jadi misalkan kalau di ekonomi itu ada return on investment (ROI) ya. Jadi secara keseluruhannya dampaknya seperti apa? Apakah punya dampak terhadap return of investment? Ya, ini tidak hanya sekedar diukur dengan nilai uangnya, value-nya, tetapi benefit-nya, benefit dari karyawan, benefit dari mahasiswa setelah dia mengetahui atau menggunakan tadi metode pembelajaran tadi ya, karena multimedia seperti itu. Jadi dampaknya apa? Oh, ternyata di perusahaan atau di institusinya dengan adanya knowledge tadi gitu ya, dia akan berdampak pada peningkatan produktivitas, etos kerja, attitude, perilaku dan segala macam ya, yang di level 3 tadi, performance. Kegunaan daripada proses atau pas evaluasi ini adalah subjective criteria continue to be used to evaluate the worth of the individual. Maksudnya apa? Ya ini supaya ada sebuah kriteria yang subjektif yang digunakan untuk mengevaluasi nilai individu ya. Maksudnya gini ya, apakah seseorang itu punya dampak atau punya impact ya, seperti tadi di level reaction, knowledge gitu ya, sampai ke impact gitu ya, terhadap dengan adanya materi yang diberikan gitu, dengan multimedia tadi, materi yang berbasiskan multimedia itu, ada nggak sih sebuah pengetahuan baru yang akan nanti bertransformasi ke sikap dan perilaku, sehingga dalam dunia kerja atau dalam kepribadian seseorang pun dia akan punya dampak gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah si siswa atau student atau yang learner, yang pembelajar ya tentu melalui sekolah juga dia akan bisa membuat suatu keputusan tentang pilihan-pilihan hidup berdasarkan pada nilai yang diperoleh dari tindakan-tindakan yang misalkan terukur ya, atau yang tidak valid lah pengukurannya seperti itu. Nah, sehingga ini punya pengaruh gitu ya. Ada nggak pengaruhnya? Seperti itu kurang lebih. Salah satu kegunaannya. Nah, kalau kita melihat matriks sebelah ya, sebelah sini, di mana ini adalah matriks evaluasi, di sini akan mengukur beberapa variabel ya, dari variabel kebutuhan organisasi dan kebutuhan individu. Nah, ini harus disinkronkan keduanya. Ya. Pertama, di kebutuhan organisasi ada return on investment. Ya. Jadi, kebutuhan ini terkait dengan hitung-hitungan ekonomiknya lah ya. Dengan mengeluarkan investasi seperti ini akan benefitnya akan lebih besar nggak daripada biaya yang kali keluarkan. Jadi ini bicaranya tidak selalu harus dengan ukuran uang ya, profit gitu ya. Tapi kita lihat dari sisi benefit. Yang kedua adalah improve workforce ya, improve tenaga kerjanya.
kemudian juga regulasi, ya. Dan keempat, EEOC requirement, ya. Nah, nanti dari mulai validitas yang rendah, hanya past validity, hanya lihat sekilas gitu ya. Kemudian content validity, ya, lebih ngelihat lagi ke kedalamannya, ke materinya seperti apa, ya. Kemudian high validity, sampai ke dalam tes item validity. Nah, ini misalkan nanti diuji pakai statistik lah, pakai tool-tool statistik. Kalau yang low fidelity ya cuma lihat garis besarnya, past validity, dan materinya apa aja sih dalamnya. Sementara dari sisi individualnya, kebutuhan individual, dari adanya promosi, adanya pengembangan profesional, ya, kemudian peningkatan kinerja, bertambahnya pengetahuan, dan perbaikan diri sendiri gitu ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Itu yang akan diukur lah sebenarnya, metrik untuk mengukurnya. Nah, selanjutnya adalah purpose of evaluation procedure. Jadi, kegunaan atau tujuan prosedur evaluasi. Jika variabelnya tadi ya, apa sih tujuan organisasi, apakah juga kita menentukan organisasi atau institusi atau perusahaan bisa mendapatkan return of investment. Jadi yang namanya investment di sini tidak selalu harus dimaknai dengan finansial, uang, tapi benefit daripada si SDM ya, yang mendapatkan atau memperoleh manfaat di sini. Jadi bagaimana pengembangan SDM-nya dan implementasi daripada solusi. Nah, untuk itu kita bisa menentukan nih. Pertama, misalkan collect data, kumpulkan data tentang biaya solusi ini seperti apa, ya, yang bisa disampaikan ke customer, ya, sebelum ada solusi baru. Jadi kemudian dan bandingkan, ya, dan kumpul selama periode tertentu tentunya, ya. Kemudian jika tidak ada data yang tersedia, ini misalnya susah, ya, datanya, solusinya seperti apa gitu, karena datanya belum terkumpul. Nah, paling tidak adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai biaya solusi, ya, kemudian paling nggak dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian dari situ kita bisa melihat apakah keefektifan solusi tersebut, ya. Tentu harus kita batasi dengan periode waktu tertentu juga, ya, sehingga nanti ada sedikit data aktual ditambah sedikit ya prediksi juga, ya, sehingga kita bisa tahu seberapa lama nih waktu yang harus diperlukan, ya, untuk melakukan tadi aktivitas tadi, ya, seperti itu kurang lebih. Nah, baik, kita bisa lihat gambar berikut ini sebelah sini, ya. Di gambar di sebelah sini. Oke. Itu adalah komponen sebuah strategi pembelajaran, ya. Dari frame yang paling besar yaitu learning strategi, masuk ke lebih dalam lagi e-learning strategi, masuk lagi ke evaluation strategi seperti tadi, ya, strategi mengevaluasinya ada beberapa tahap, step. Kemudian masuk ke evaluation plan. Jadi strategi itu kan butuh perencanaannya, seperti apa perencanaan, sampai ke detailnya, sampai ke dalamnya, sampai sedetail mungkin. Nah, terkait dengan proses, kita bisa melihat, ya, ada 3 aktivitas yang harus diselesaikan untuk membentuk strategi evaluasinya seperti apa. Yang pertama di situ adalah write an introduction regarding philosophy, purpose, and need for evaluation strategy. Jadi maksudnya adalah kita harus menuliskan ya semacam pengantar lah, berdasarkan terkait dengan filosofinya, tujuannya, dan kebutuhannya apa aja sih untuk ya ini strategi evaluasinya seperti apa. Kedua,
adalah menentukan persyaratan ya untuk mengevaluasi hasilnya seperti apa. Yang terakhir yaitu menentukan dari mana sumber informasinya berasal ya, dari mana Anda mulai menggambarkan strategi Anda seperti apa, seperti itu kurang lebih. Ya, baik, berikutnya adalah perencanaan evaluasi. Nah, bagaimana prosesnya perencanaan evaluasi ini ya? Yang pertama yang harus diselesaikan yaitu adalah sebagai berikut ya. Jadi, complete the following activities for an evaluation plan. Ya, pertama, satu adalah complete the problem statement section. Atau, maksudnya adalah kita melengkapi bagian pernyataan pernyataan masalah, problem statement-nya. Bagian problem statement-nya. Kedua adalah complete the solution section. Jadi melengkapi bagian-bagian solusinya seperti apa gitu ya. Kemudian complete the objective section. Jadi melengkapi bagian-bagian tujuan objektifnya apa. Keempat adalah complete the component of evaluation. Jadi ini adalah melengkapi komponen rencana evaluasi secara keseluruhan untuk setiap tingkat di mana Anda mengevaluasi proyek. Yang kelima adalah membuat executive summary-nya atau ringkasan eksekutifnya. Jadi itu adalah suatu proses-prosesnya seperti baik, selanjutnya kita bahas mengenai langkah-langkah ya. Complete the plan for each level. Jadi ini bagaimana menyelesaikan ya rencana untuk tiap-tiap level tadi. Nah, di mana ini akan berguna untuk mengevaluasi proyeknya. Adapun tahapannya atau level-levelnya tadi sudah saya sampaikan, level 1 sampai level 4 dari reaksi ya, knowledge, kemudian sampai ke dalam impact-nya ya, yang level 4. Nah, bagaimana urutannya atau untuk tiap-tiap level kita bahas yang level 1 yaitu reaction ya. Pertama adalah ini adalah survei konstruksi ya. Jadi ini membuat survei untuk menentukan isi survei seperti apa yang harus ditanyakan. Jadi kan harus pengukurannya harus tepat ya. Karena survei kan sebagai alat ukur, maka ya dalam konten pengukurannya juga harus dipertimbangkan, jangan sampai kita mau mendapatkan apa isi daripada survei kemana gitu, nggak nyambung ya. Kemudian dari situ ada data collection ya, metode dan sistem yang akan digunakan untuk pengumpulan datanya juga harus kita tentukan seperti apa. Nah, kemudian masuk lagi setelah dapat pengumpulan data collection, maka masuk ke data analisis ya. Di sini jenis informasi yang dibutuhkan dari data dan sistem yang akan digunakan seperti apa. Tentu berdasarkan dari data collection tadi. Yang selanjutnya adalah expected result ya, hasil yang diharapkan. Jadi perubahan dalam reaksi terhadap isi atau kontennya ya, solusinya dan sebagainya ya, yang ingin Anda lihat sebelumnya dan sesudahnya ya, dilihat seperti apa perbandingannya. Kemudian report result, tentu reporting result. Jadi pelaporan daripada hasil ya. Formatnya seperti apa yang sudah disepakati dan penggunaan informasi apa aja yang harus ada dalam reporting tersebut. Oke, selanjutnya adalah di level 2 yaitu knowledge, pengetahuan. Di sini akan mengawasi dengan model test construction ya, script testnya. Jadi bentuk instrumen pengujian seperti apa, apakah akan ada tesnya kapan ya, adakah seperti tesnya seperti apa ya, seperti itu.
Kemudian tadi ya, data collection, ya, data nanti bagaimana data itu dikumpulkan, atau maksudnya bagaimana data itu akan dikumpulkan. Karena ini pada level perencanaan ya. Jadi, kemudian data analisis, yaitu informasi yang diinginkan dari tes tersebut. Seperti apa nanti diolahnya, hasilnya dapatnya seperti apa setelah data-data tadi diolah. Kemudian expected result, hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan tentunya ini ada keinginan atau harapannya adalah peningkatan yang ingin Anda lihat dari apa sebelumnya, seperti apa setelah dilakukan misalkan tadi implementasinya nanti setelah dilakukan implementasi multimedia learning-nya di suatu organisasi atau institusi gitu ya, peningkatannya ada nggak sih, seperti apa gitu yang anda ingin lihat. Kemudian reporting result, tentu ini adalah teknis pelaporannya ya, formatnya dan penggunaan informasinya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya adalah di level 3, yaitu performance atau kinerja. Nah, di sini pertama adalah mengobservasi ya studi construction-nya ya. Jadi mengkonstruksi studi construction-nya. Jadi bentuk studi observasinya seperti apa? Maksudnya mempelajari nanti sebenarnya jenis atau cara untuk mengobservasinya. Ya, the form of observation study, bentuk daripada observation study. Kemudian data collection seperti biasa ya. Di sini cara observasi yang akan dilakukan nanti bagaimana? Nih, cara pengumpulan datanya. Kemudian data analisis, ya, informasi yang diinginkan dari observasi atau pengamatan tersebut. Selanjutnya adalah expected result, ya, hasil yang diharapkan. Jadi seperti yang di sebelumnya bahwa peningkatan ya, improvement yang ingin dilihat seperti apa sih? Oh, kalau dulu seperti ini, ternyata sekarang ada peningkatan atau tetap sama aja gitu dari sisi kinerja dari performanya. Kemudian terakhir adalah reporting result. Jadi laporan dari suatu hasil, format dan penggunaan informasi yang didapatkan seperti apa. Nah, maka ini harus dibuat pelaporannya. Ya. Berikutnya adalah level 4, ya, impact, dampak. Ya. Jadi ini juga ada strategi, ada level-levelingnya. Jadi nggak kayak Ricis dan grafik Maiji aja gitu ya. Ini juga ada level-levelnya sama. Ini level impact atau dampaknya. Ya. Yang pertama adalah study construction. Jadi maksudnya ini adalah bagaimana bentuk studinya, kajiannya, penelitiannya gitu ya. Kemudian ada data collection ya. Sumber datanya seperti apa? Analisis data ya, bagaimana datanya akan dihitung, dampaknya. Hasil yang diharapkan, expected result-nya, peningkatan yang ingin Anda lihat. Ini sama ya, hampir sama prosedurnya dengan level-level sebelumnya, 3, 2, dan 1. Yang terakhir pasti adalah pelaporan, reporting result, ya. Format dan penggunaan informasi, ya, seperti apa di situ. Ini hampir rata-rata sih sama prosedurnya. Nah, kalau kita lihat gambar, ini adalah proses evaluasi. Kalau kita gambarkan di sini dengan diagram alir, flowchart pertama adalah start, kemudian develop measure plan-nya, rencana pengembangan pengukuran, jadi pengukuran e-learning seperti apa gitu ya. Kemudian masuk ke misalkan level 1 ya. Level 1 tadi kan. Apakah dibutuhkan? Kalau enggak ya selesai. Kalau dibutuhkan masuk ke pilihan berikutnya. Apakah dia online, apakah dia tidak gitu ya, hanya offline saja atau kombinasi dua-duanya. Setelah itu baru masuk ke
halaman selanjutnya, artinya pengembangan selanjutnya. Nah, begitu juga pada level 2 ya. Dia di level 2 di sini mendevelop questionnaire ya. Jadi kemudian langsung ke setelah pekerjaan adalah mendevelop questionnaire. Di level 3 ya dan level 4 ini bagian find data sumber informasi datanya ya. Selanjutnya masuk ke halaman berikutnya atau proses selanjutnya sih sebenarnya. Ini kan sebenarnya gambaran daripada untuk membuat dokumennya gitu ya. Seperti itu. Baik ya. Tadi dilanjut ke halaman 2. Maksudnya halaman ini ya, sambungannya. Karena tadi bagiannya terlalu besar, diagram badannya terlalu besar, maka ini continue level ya. Dari yang tadi tuh yang satu ada halaman 2. Yang saya bilang halaman 2, maksudnya halaman berikutnya yaitu halaman yang ini. Jadi lanjutan daripada yang sebelumnya ya. Jadi yang di sebelumnya itu ya ada halaman sebelumnya gitu ya. Nah, ini adalah untuk lanjutannya. Jadi dari level 1 itu tuh mulai menulis pertanyaan-pertanyaan. Maksudnya menyusun pertanyaan-pertanyaan. Ya, selanjutnya direview itu pertanyaan. Apakah ini layak apa enggak, setuju apa enggak, ya, divalidasi lagi. Kalau tidak ya kita buat ulang lagi, kita revisi, review berikutnya seperti itu. Kalau memang oke ya setuju, maka langsung di publish, ditayangkan. Jadi nanti buat kuesioner ya. Kemudian dibuat pilot questionnya, jadi dicoba-coba dulu di beberapa sampling ya, beberapa orang ya. Nah, ini juga yang level 2 juga lanjut seperti ini, ada checklist review, kemudian konten validitas ya, isinya seperti apa, betul nggak ya, kemudian checklist review dan statistical analysis. Ini pakai hitung-hitungan statistik nih biasanya, kayak ngolah data gitu yang kayak buat penelitian. Semuanya baru layak jadi publish questionnaire. Jadi kalau ini hanya membuat globalnya saja, konten isinya seperti apa, kalau ini pakai sampai harus validasi segala. Jadi sebenarnya keperluannya sampai sejauh mana sih ya. Kalau buat keabsahan validitas sampai penelitian yang mungkin yang ini harus dilakukan. Tapi kalau untuk ya sebenarnya tidak terlalu detail sampai ke penelitian ilmiah seperti itu, ya di level 1 pun langsung bisa ke publish question. Kemudian pilot question, jadi pertanyaan untuk orang-orang tertentu dulu, dicobakan dulu gitu ya. Apakah di situ ada permasalahan, misalkan ternyata ada pertanyaan yang semua orang, beberapa orang nggak ngerti di pilot question ini, di tahapan pilot ini ya. Nah, itu mungkin harus direvisi sehingga pertanyaannya nggak ambigu, nggak membingungkan gitu ya, jelas. Dari situ kalau nggak memang benar bagus, bisa collect data, diambil datanya. Nah, ini juga di level 3 kan bagian collect data di sini performance, collect data ya dari tahapan itu, kemudian dianalisa. Dianalisa ini yang terakhir selalu apa? Ya reporting kan, reporting yang tadi level 1 2 3 juga selalu. Dan selesai gitu kurang lebih ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa jenis validity ya, validitas dan kapan mereka itu digunakan ya. Ada yang tipenya fast validity ya, level validitasnya rendah. Ini biasanya modelnya adalah formative evaluation ya, di mana expert mereview course material ya, materi pembelajarannya, kemudian memvalidasi bahwa sebenarnya kontennya sudah oke lah ya, kurang lebih sudah bagus. Yang materi-materi ini memang harusnya sudah bisa untuk proses pembelajaran atau proses pengajaran. Nah, kepentingannya adalah minimum validity required to establish that a course teacher what is intended to teach or that a test measure what is the claim to measure.
Jadi tingkat kepentingannya paling enggak ini validitas yang minimum lah. Jadi enggak hanya Anda sendiri yang menentukan. Sudah ada namanya expert review ya. Ini ada di tahapan desain atau development. Masih ingat nggak tahapannya? Ingat ya, dari analisis, desain, development, implementation, sampai apa satu lagi terakhir? Evaluation, betul. Nah, kemudian content validity. Levelnya juga sebenarnya masih low, karena ini bentuknya masih formative evaluation. Sama sih seperti yang di atas, di test validity. Ya, and validate the consequence between the objective. Ya, ini mirip-mirip aja. Ada tes itemnya, mungkin lebih ditambah dengan beberapa tes item gitu ya, konten. Terus tadi kan hanya konten aja, ini kemudian ada tes item. Jadi butir-butir soalnya buat mengujinya seperti apa. Nah, ini juga masih minimum validitas ya, minimum validity yang minimum yang dibutuhkan. Tapi minimal udah ada gitu, nggak hanya tadi menjustifikasinya tidak hanya dengan diri sendiri gitu. Ini pada fase desain. Kemudian concurrent validitas. Ini level validitasnya menengah ya. Ini mudah pakai kuantitatif summative evaluation. Jadi tadi pakai pengukuran statistik ya. Udah menggunakan tool-tool statistik sehingga datanya bisa dipertanggungjawabkan sebenarnya lebih valid lagi ya. Misalkan ada measure of the similarities between two tests. Ini ada, nah tingkat pentingnya adalah establish the test item validitas. Jadi misalkan ada butir soal untuk sebagai bahan penguji. Nah, ini sebenarnya ada tesnya lagi. Apakah soal ini layak atau tidak gitu untuk menguji materi konten yang tadi atau apa terus capaian dari pembelajaran. Nah, seperti itu kurang lebih ya dalam membuat. Kemudian evaluation. Jadi ada pada tahap fase evaluasi ini harus dilakukan. Kurang lebih kira-kira seperti itu. Nah, berikut ini adalah kelanjutan dari tabel yang tadi sebenarnya, karena ini banyak jadi harus saya pecah-pecah. Dari mulai construct validity, ini level ke validitasnya medium. Jadi ini sudah mengukur antara kaitan relationship antara skor dengan tes, kemudian dengan job performance. Ya, atau kalau di kampus atau di sekolah dengan performa akademiknya gitu ya. Ada nggak naik dengan ini ya. Jadi ini tadi udah mengukur dari sisi dampak kan, dari yang tadi fase-fase keempat ya, atau level keempat maksud saya. Ada nggak di sini ada establish positive relationship antara test question pertanyaan dengan actual job performance, antara dengan di mana jawaban dia dengan aktual performanya gitu. Jawabannya bagus tapi performanya gimana kok jelek gitu. Pemahamannya udah bagus tapi kok kinerjanya masih seperti itu, banyak yang salah, banyak yang nganu. Padahal dari sisi pertanyaan kritis dia udah mampu boleh ngejawab gitu. Nah, ini uh, buat menguji seperti itu sebenarnya. Kemudian tes yang selanjutnya adalah tes item validity ya. Jadi ini tadi relationship between individual question and the overall test. Jadi per individu, per butirnya ya, per individu, per pertanyaan individual ya. Jadi give a high degree of confidence. Jadi ini perbandingan antara pesertanya nanti. Mana yang ranking pertama, mana yang tertinggi gitu ya. Desain dan evaluasi. Kemudian predictive validitas ya. Ini udah level validity-nya udah high. Ini mengukur kemampuan ya, measure of the validity of test to predict future success in the skill area. Jadi ini kemungkinannya seperti apa, relasinya seperti apa. Kedepannya nih orang yang skornya tinggi itu benar gak sih nantinya akan selinier peningkatannya dengan kesuksesan dia, skill dia maksudnya ya, secara skillnya dia akan dapat menerapkan gitu ya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya untuk ensure that a test positively correlated with the job performance ya. Nah, ini supaya ada kaitan relasi antara
skor yang tinggi setelah didapat dari pembelajaran tersebut ke dalam performanya dia. Ya, paling nggak untuk tempo atau waktu tertentu lah, tertentu. Ini prediktif. Kemudian inter-rater agreement, ini tinggi sekali, yaitu evaluation measure of the ability of rater to agree to successful performance of task. Jadi ini benar-benar uji lanjutnya lagi daripada predictive validity, ya kan? Ada kaitan setelah itu diuji lagi setelah terjadi gitu. Establish the confidence level, tingkat kepercayaan, ya. Kalau di statistik kan juga ada tingkat kepercayaan 95%, ya kayak gitu maksudnya ini ya. That independent observation are consistent among rater. Jadi ini ternyata sama aja ketika diuji terus-terusan hasilnya seperti itu. Berarti ini ujinya validasinya tinggi sekali gitu, nggak ada yang melenceng, maksudnya seperti itu ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan tadi apa uji. Nah ini perbandingan jenis-jenis pertanyaan di survei ya. Misalnya smile sheet ya, did the course meet your expectation ya. Nah objektif based surveinya adalah did you course keep your attention interest. How would you rate the instructor? Was the instructor able to answer question to your satisfaction? Ini apakah nanti instrukturnya bisa menjawab pertanyaan yang baik? Ini ya semacam kalau Anda mungkin kita juga sering melakukan itu namanya EDOM ya, evaluasi dosen oleh mahasiswa. Ini juga si instrukturnya juga dikasih rate ya. Did the course meet the stated objective? Nah ini kan apakah tujuan pembelajarannya sama dengan yang diajarkan gitu ya semua. Where activities valuable ya, di the role play activity ini cara-caranya aja ya, pakai role playing dan segala macam. Where the course material valuable, nah tadi manfaatnya bagaimana oleh did the participants handbook contain information that add value to class ya. Misalkan ada materi-materi tambahan bentuknya ebook bentuk apa ya. Seperti kita juga kan dosennya suka memberikan textbooknya seperti apa, dicari perpustakaan atau bahan-bahan tambahan lainnya. Posture comfortable. Nah ini kalau materinya harus dilakukan langsung ke ruang face to face. Tapi kalau e-learning juga bagaimana interaksinya yang baiknya seperti apa ya. Nah ini sebenarnya terkait dengan instrumen. Nah, instrumen penilaian yaitu bagaimana jenis pertanyaannya. Misalkan embedded ya. Jadi pertanyaan saat langsung pembelajaran gitu kan, seperti dosennya nanya langsung setelah berikan materi, terus di tengah-tengah dia suka nanya gitu. Nah ini sebenarnya seperti itu. Kemudian kuis, ya kuis mungkin di pembelajaran kadang-kadang setelahnya atau selama pembelajaran kadang-kadang dikasih kuis, hanya waktunya singkat gitu berapa menit atau apa diselesaikan juga hari itu pas saat pertemuan. Nah, kemudian ada juga tes. Yang tes itu biasanya setelah materi selesai ya atau misalkan di pertengahan semester ya ada tes pertengahan semester UTS atau di akhir perkuliahan atau di akhir pembelajaran ujian akhir semester kalau memang semester model kondisi waktunya gitu ya skala waktunya semester. Nah ini ya di tabel yang ini ya, tabel ini dilihat itu di tabel yang ini ada apa beberapa jenis penggunaan statistik ya, penggunaan statistik yang mungkin tepat ya. Serial itu untuk apa ya kegunaannya. T-square ini mungkin ilmu statistik lah ya. Dan ini sekedar buat Anda ya, nanti juga mungkin terpakai kalau skripsi ya. Man Whitney ya, compare an equal group. Jadi membandingkan grup yang tidak sama, tidak imbang gitu ya. Oh, kalau yang two continuous variable itu pakai percent product atau percent ya alpha ya p coefficient bisa real ini macam-macam sih sebenarnya atau ANOVA
analysis of variance of variable significant between more than two means. Nah, ini semua sebenarnya statistik ya. Mungkin bisa nanti Anda pelajari. Saya rasa di metode penelitian pun seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Selanjutnya adalah tahap yang terakhir, yaitu collecting and data, analyzing data. Ya. Mengumpulkan dan menganalisa data. Bagaimana saja prosedur-prosedurnya? Pertama adalah aktivitas satu adalah kita harus men-setup database-nya, ya, men-setup basis datanya. Kedua, tadi mengembangkan sebuah rencana evaluasi. Yang ketiga, aktivitas ketiga adalah mengumpulkan, mengkolek, dan mengkompilasi data. Kemudian setelah data dikumpulkan, dikompilasi, maka kita harus menginterpretasikan data. Ya. Oh, data seperti ini sebenarnya mungkin pakai tools-nya. Tadi kan toolnya statistik seperti itu. Nanti tapi kita harus menafsirkannya, ada yang manual juga. Biasanya tool itu untuk membantu saja. Kemudian kita mendokumentasikan temuan Anda. Sama kayak laporan penelitian ya, skripsi juga seperti itu. Nah, itulah hal-hal yang terkait dengan fase evaluasi. Jadi sampai saat ini kita sudah mempelajari sampai fase evaluasi ya. Sebelumnya ada, masih ingat ya, development dan implementation ya. Sebelumnya lagi apa? Desain, betul, desain. Sebelumnya yang paling awal sebelum desain? Ya, betul. Analisis ya. Di situ menganalisis kebutuhannya seperti apa ya. Jadi sampai saat ini kita sudah menjalani atau mendiskusikan, kita sudah mempelajari daripada apa yang siklus yang itu ya, yang saya di pertemuan pertama itu ya, dari fase analisis yang isinya adalah front end yang kayak gitu-gitu kan, need analysis, front end, kemudian masuk ke desain, masuk lagi ke apa namanya development, langsung masuk ke implementasi, dan terakhir evaluasi. Sehingga nanti hasil evaluasi itu bagaimana? Nanti bisa jadikan sebuah siklus baru dari ke fase analisis lagi. Berarti ada perubahan atau pengembangan atau perbaikan ya. Ya, begitu. Oke, saya rasa bahasan kita cukup untuk kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa nanti kalau ada tugasnya juga kita evaluasi, dan Anda juga mencoba untuk mengerjakan tugasnya, karena ini bagian dari pembelajaran juga buat Anda ya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.